Engkau siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita memulai sebuah seri yang baru di online Bible Study. Setelah online Bible Study kita sama-sama 2 minggu yang lalu, waktu kita bicara tentang momentum in the movement, saya mendapatkan sebuah mandat dari Tuhan, dan tiba-tiba ada suatu hal yang Tuhan mulai sampaikan. Dan ini memulai sebuah seri yang baru, dan dimulai pada hari ini, di mana kita mulai berbicara tentang The Seven Churches Series. Dan saya memulai dari Wahyu pasal yang kedua, dan kita mau belajar sama-sama dari gereja yang pertama yang tercatat di Wahyu pasal yang kedua dan di Wahyu pasal yang ketiga, yaitu gereja yang ada di Efesus. Saya berdoa saudara semua siap untuk belajar. Dan saya percaya apa yang disampaikan bukan hanya pembelajaran firman, tapi ada satu pesan, a prophetic message, yang memberikan saudara dan saya satu gambaran dan pengertian yang memampukan kita untuk mengerti, memahami, dan menghidupi musim dan masa di mana saudara dan saya sedang berada. Are we ready? Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Wahyu pasal yang kedua. Dan kita akan sama-sama melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar roh hikmat dan wahyu kau lepaskan atas setiap kami Tuhan. Setiap anak-anakmu yang menyaksikan di rumah, di kantor, bahkan ada yang menyaksikan di dalam perjalanan. Aku berdoa, let the Spirit of God, biar Roh Kudus yang menawan kami, menawan roh kami, menawan pikiran kami. Dan Engkau yang memberikan kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang dapat menangkap, dan pikiran yang memahami apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari semuanya sama-sama katakan amin. Saudara, kita sama-sama mau belajar dari gereja yang ada di Efesus. Dan kalau saudara buka Alkitabmu, buka buku catatanmu, tema dari gereja yang ada di Efesus, saya memberikan subtema. Kita akan membicarakan lewat gereja yang ada di Efesus. Kita akan belajar mengenai gereja apostolik atau pelayanan apostolik yang otentik. Melalui Bible Study 2 minggu yang lalu, Momentum in the Movement, saya bicara bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang melepaskan an apostolic grace, karunia apostolik, urapan apostolik, otoritas apostolik, yang memampukan setiap orang percaya secara individu dan juga tubuh Kristus secara keseluruhan untuk secara efektif berfungsi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sama-sama melihat di Bible Study yang lalu dari Matius 28 mengenai amanat agung Tuhan, dan kita sama-sama belajar bahwa amanat agung Tuhan tidak bisa dikerjakan tanpa kuasa, otoritas, pengurapan Tuhan, encounter. Yesus mendekati murid-muridnya dan Yesus berkata, saya sampaikan di Bible Study yang lalu bahwa perjumpaan-perjumpaan ilahi, encounters in the spirit realm, suara Tuhan itu diperlukan supaya saudara dan saya bisa melakukan amanat agung Tuhan, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis orang-orang yang mengalami Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengajarkan kepada mereka apa yang Roh Kudus ajarkan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Saya melihat di kitab Wahyu pasal yang kedua, dan kita akan lihat sama-sama melalui gereja yang ada di Efesus, bahwa gereja yang ada di dalam di jemaat yang ada di Efesus sebetulnya menerima otoritas untuk melawan pelayanan-pelayanan apostolik yang palsu. Ingat saudara, setiap kali Tuhan melakukan sesuatu yang genuine, setiap kali Tuhan melakukan sesuatu yang otentik, setiap kali Tuhan memberikan, Tuhan memunculkan, membangkitkan sesuatu yang otentik, selalu iblis upayakan untuk dipalsukan, untuk direplicate. Dan oleh sebab itu gereja harus mengerti, waktu gereja yang apostolik sedang dibangkitkan, berarti ada gereja yang palsu atau pelayanan apostolik yang palsu yang juga akan muncul di bumi ini. Seringkali sekarang banyak orang alergi dengan kata apostolik atau profetik. Kenapa? Karena banyak orang yang salah menggunakan kata apostolik atau profetik. Apostolik dan profetik seringkali hari-hari ini digunakan sebegitu rupa yang akhirnya mengabuse tubuh Kristus.
Banyak orang yang menggunakan apostolik dan profetik hanya sebagai label. Apostolik dan profetik tidak membuat seseorang eksklusif. Apostolik dan profetik tidak membuat seseorang atau sebuah gereja atau perkumpulan orang kudus merasa lebih baik, lebih bagus, lebih berkenan, lebih diurapi dari yang lainnya. Tapi pelayanan apostolik, profetik bersama-sama dengan pelayanan pengajaran, pelayanan penggembalaan, pelayanan penginjilan harus mencerminkan pribadi Yesus. Berlandaskan kerendahan hati, berlandaskan karakter sesuai dengan kebenaran firman, berjalan di dalam penundukan diri dan ketaatan. Dan saya percaya waktu Tuhan sedang melepaskan the fivefold anointing, waktu Tuhan sedang membangkitkan fungsi dari 5 jawatan sesuai kebenaran firman yang tercatat di Efesus pasal yang keempat, saya percaya tubuh Kristus akan dibangun wholesome, secara utuh, memiliki hati, pikiran yang terdapat di dalam Kristus, sesuai dengan Filipi pasal yang kedua yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara perhatikan baik-baik, belum lama ini saya membahas, sebelum kita lihat Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, saya minta saudara buka terlebih dahulu Kejadian 1 ayat 28. Belum lama ini Tuhan memberikan kepada saya satu pengertian yang fresh mengenai Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Tuhan singkapkan bahwa saudara, pelayanan 5 jawatan sudah diperuntukkan Tuhan sebelum bahkan manusia dijadikan. Pada saat manusia diciptakan, pada saat Adam dan Hawa diciptakan, pelayanan 5 jawatan yang adalah hati Tuhan Yesus, pelayanan 5 jawatan yang adalah 5 aspek dari pelayanan Tuhan Yesus sudah diberikan kepada manusia sebagai mandat. Saudara bisa lihat di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, Alkitab berkata Allah memberkati mereka. Look at that. Saya sampaikan belum lama ini saudara, dan nanti ke depan saudara akan lihat lewat reels, lewat pengajaran-pengajaran yang disampaikan, saya akan jelaskan lebih rinci. Saya berkata belum lama ini bahwa konsep contoh di dalam keluarga, imam bukan hanya suami. Setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah imam. Katakan amin. Oleh sebab itu saya terus katakan, setiap orang percaya harus melayani. Pelayanan bukan hanya pekerjaan pelayanan di dalam gereja. Keluarga saudara pelayanan. Bisnis saudara pelayanan. Pekerjaan saudara pelayanan. Anak-anak saudara pelayanan. Amin. Setiap saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah pelayan Tuhan. Saudara tidak bisa memisahkan pelayanan di dalam gereja dengan pelayanan di luar gereja. Karunia Roh Kudus bukan hanya untuk di dalam gereja. Karunia Roh Kudus bukan hanya untuk KKR. Karunia Roh Kudus bukan hanya untuk ibadah hari Minggu. Karunia Roh Kudus bukan hanya untuk perkumpulan-perkumpulan gereja. Waktu saudara ada di dalam rumah tanggamu, saudara sedang bekerja, engkau sedang mendidik anak, engkau sedang bergaul, saudara sedang berkomunitas, saudara sedang bersekolah, karunia Roh Kudus berfungsi atas kehidupan saudara. Dimanapun saudara dan saya berada, kita melayani orang yang membutuhkan. Kita mendoakan satu sama lainnya, melepaskan orang yang terbelenggu, mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Pelayanan di dalam gereja tidak bisa dipisahkan dengan pelayanan di luar gereja. Kuasa Roh Kudus yang tersedia di dalam gereja tersedia bagi saudara dan saya di rumah, di kantor, dimanapun kita berada. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus pasti melayani di gereja lokalnya. Ini bukan ngomong tentang instansinya, bukan ngomong tentang organisasinya, bukan ngomong tentang institusinya. Kenapa saudara ada di dalam perkumpulan tubuh Kristus? Karena kita belajar mengasihi satu sama lainnya. Amin. Yang ada di dalam tubuh Kristus, setiap orang percaya adalah imam. Jika engkau adalah seorang ibu, saudara adalah imam. Waktu engkau masih anak muda, engkau adalah imam. Kenapa? Karena Yesus Kristus Sang Raja yang tinggal di dalam kita. Dan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Karena dia adalah imam besar, maka saudara dan saya pun dijadikan imam yang melayani Tuhan.
Haleluya. Bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani pribadi Tuhan. Amin. Melayani pribadi Tuhan lewat seluruh aspek. Katakan sama-sama, seluruh aspek kehidupan kita. Allah memberkati mereka. Kejadian 1:28 berkata demikian. Waktu Allah memberkati mereka, kata memberkati di bahasa Ibrani-nya catat adalah kata barak. Kata barak bukan hanya memberkati, berarti aku berkati supaya bisnismu sukses, supaya anak-anakmu banyak. Tapi kata barak di bahasa Ibrani-nya artinya Tuhan menjadikan saudara dan saya seperti Tuhan. Oh, glory. Waktu Adam dan Hawa dijadikan, belum ada dosa. Tidak ada kejatuhan dosa. Tidak ada manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan berkata kepada Adam, Tuhan berkata kepada Hawa, waktu Tuhan menciptakan mereka, Allah memberkati mereka. Allah menjadikan mereka seperti Tuhan. Oleh sebab itu Adam memberikan nama kepada semua binatang. Saya sampaikan memberikan nama bukan hanya bicara tentang memberikan label, tapi memberikan nama berarti Adam membuat setiap ciptaan yang lain yang diciptakan di bumi untuk masuk di dalam panggilan, untuk masuk di dalam destiny. Setiap orang percaya yang mengerti fungsinya sebagai imam. Waktu engkau menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Tuhan merestorasikan panggilan saudara dan saya yang sejati, yang sempat hilang oleh karena dosa. Kesempurnaan Kristus menyempurnakan saudara dan saya. Tuhan memberikan otoritas di mana saudara dan saya bukan hanya melakukan rutin kehidupan yang lama, tapi saudara dan saya dijadikan imam. Waktu saudara melayani orang lain, pekerjaan tanganmu kenapa berhasil? Sebab saudara bukan hanya untuk cari duit, saudara bukan hanya mengangon anak-anak, membangkitkan anak-anak, saudara bukan hanya berkeluarga, tapi saudara mulai memperkatakan destiny Tuhan. Engkau memberikan kehidupan dan melepaskan kehidupan Allah kepada setiap orang yang bersentuhan kepada saudara. Dimanapun engkau pergi, engkau menjadi perantara Tuhan. Engkau menghadirkan hadiratnya, engkau melepaskan kuasanya. Oleh sebab itu surga hadir di bumi karena keberadaan saudara dan saya yang mengerti. Katakan amin. Alkitab berkata di Matius 28 ayat yang ke-18, segala otoritas dan kuasa yang ada di langit, yang ada di bumi, Tuhan Yesus katakan, ada di tanganku. Tuhan Yesus berkata, all authority, segala kuasa di langit dan di bumi ada padaku. Saudara perhatikan, Matius 18 ayat yang ke-18 berkata, apa yang saudara dan saya ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang saudara dan saya lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadi saudara, kita nggak cuma asal doa, aku ikat, tapi nggak ada yang keikat. Kita seringkali bilang aku lepaskan, tapi tidak ada yang terlepas. Sebab otoritas saudara dan saya di bumi hanya bisa berfungsi waktu kita tunduk kepada otoritas Yesus di sorga. Oh come on, mengerti nggak saudara? Semakin saudara dan saya menjadikan Yesus yang tertinggi, menjadikan Yesus yang terutama. Waktu saudara dan saya ngerti posisinya di sorga, saudara dan saya duduk bersama dengan Yesus di sebelah kanan Bapa. Saudara dan saya intim dengan Yesus. Waktu saudara dan saya merendahkan diri, kita belajar sama-sama 2 minggu yang lalu. Waktu saudara dan saya tunduk kepada otoritas, maka saudara dan saya menerima otoritas. Berarti otoritas saudara dan saya di bumi ditentukan dengan posisi saudara dan saya bersama dengan Yesus di alam spiritual. Oh haleluya, yang ngerti katakan amin. Kejadian 1:28 berkata, maka Allah memberkati mereka. Allah menjadikan mereka seperti imam. Allah memberikan kepada mereka identitas seperti Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, yang nomor 1 beranak cuculah, yang nomor 2 bertambah banyaklah, yang ketiga penuhilah bumi, yang keempat taklukkanlah, dan yang kelima berkuasa. Ini bicara tentang 5 aspek dari 5 jawatan. Haleluya. Waktu Tuhan Yesus menebus saudara dan saya, Efesus pasal yang keempat berkata Tuhan memberikan karunia 5 jawatan supaya tubuh Kristus terbangun. Efesus 4 berkata demikian, sampai
setiap kita menerima kadar pertumbuhan yang ada di dalam Kristus, sampai setiap kita disempurnakan, sampai setiap kita menjadi satu. Saya terlalu percaya bahwa ini waktunya di mana gereja sedang dipulihkan oleh Tuhan, sebab Tuhan sedang menanti gereja yang berdiri di dalam kepenuhan Allah. Kita dipenuhi Roh Kudus bukan hanya untuk bisa melayani. Kita dipenuhi Roh Kudus bukan hanya supaya hanya bisa berdoa. Kita dipenuhi Roh Kudus bukan hanya supaya kita bisa berbahasa roh, tapi kita dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita bisa masuk dan menjadi kepenuhan Allah di bumi. Yang mengerti katakan amin, saudara. Maka Allah memberkati mereka. I need you to see that. Jadi the fivefold ministry, 5 jawatan sudah ada dari zaman kejadian. Amen. Nah, saudara harus tahu tidak semua orang dipanggil Tuhan menjadi seorang rasul, tidak semua orang dipanggil menjadi seorang nabi, tidak semua orang dipanggil menjadi seorang penginjil, gembala atau guru. Tapi 5 aspek dari pengurapan 5 jawatan, saya percaya ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. The anointing is for you. Amen. Jika kita ngomong tentang 5 jawatan, kita ngomong tentang fungsi. Fungsinya mungkin saudara tidak difungsikan jadi gembala di gereja. Saudara tidak difungsikan sebagai seorang nabi untuk tubuh Kristus. Anda tidak difungsikan sebagai seorang penginjil yang menjadi pekerjaan inti dari kehidupan saudara, karena itu adalah sebuah calling. Tapi jika saudara ada di dalam dunia kerja, waktu engkau berkeluarga, aspek dari Kristus, dari pengurapan, dari otoritas, dari kemampuan ilahi Kristus ada di dalam saudara dan saya. Oleh karena darah anak domba Allah yang bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya sampai kita menanti masuk surga, tapi darah anak domba merestorasikan identitas saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Oke, sekarang saudara buka dulu. Ini saya kasih preview. Saya baru dapat ini saudara beberapa hari yang lalu. Saudara buka kembali di Mazmur 133. Selama 2 tahun Tuhan memberikan kepada saya pengertian Mazmur 133. Ada satu pengertian yang baru yang saya terima dari Mazmur 133. Supaya saudara mengerti ya, bahwa saudara dan saya adalah imam. Katakan sama-sama imam. Haleluya. Gereja yang apostolik, gereja yang otentik adalah gereja yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya sibuk dengan pekerjaan pelayanan, tapi apa yang kita lakukan sungguh-sungguh berarti. Bukan hanya di mata saudara dan saya, tapi berarti di mata Tuhan. Saudara pasti pernah baca tentang gereja di Efesus. Dan hari ini ada satu aspek yang saya mau singkapkan kepada saudara. Tapi pertama-tama coba lihat Mazmur 133. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan saya akan fokus di ayat yang kedua. Lihat saudara betapa luar biasa firman ini. Alkitab berkata, kemarin saya khotbah tentang pentingnya keluarga, tapi saya nggak mau lihat dari angle itu pada hari ini. Saya mau lihat dari satu sisi yang berbeda. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Ini ngomong tentang kebangunan tubuh Kristus. Ini ngomong semuanya memiliki hati perasaan yang di dalam Kristus. Ayat yang kedua, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya. Siapa Harun? Harun adalah imam. Saya percaya kuasa darah Yesus merestorasikan saudara dan saya untuk menjadi imam. Katakan sama-sama imam. Haleluya. Dan ada 3 hal yang tercatat di Mazmur 133 ayat yang kedua. Minyak yang ada di kepala Harun, yang ada di janggut dan di jubah. Waktu Yesus Kristus datang ke dunia pertama kali dan dia disalibkan melakukan kehendak Bapa, ada mahkota duri di atas kepala Yesus. Haleluya. Janggut Yesus dirobek, Alkitab katakan. Dan jubah Yesus dirobek. Jubah Yesus dicopot. Jadi saudara lihat, di atas kayu salib, 3-tiganya ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, di atas kepala Yesus ada mahkota duri. Janggut Yesus yang dirobek. Baju Yesus yang dirobek. Mazmur 133 ayat yang kedua bicara tentang apa yang darah Yesus beli untuk saudara dan saya. Darah Yesus mengembalikan keimaman saudara dan saya. Saudara harus kembali kepada fungsi kita. Amin. Darah Yesus membuat saudara dan saya
kembali dapat berdiri di hadapan hadiratnya sebagai imam-imamnya. Oh, imam-imam bukan hanya bicara, bernyanyi, dan berdoa. Imam-imam bukan hanya orang-orang yang asik sendiri, intim dengan Tuhan secara pribadi. Tapi imam-imam adalah orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, supaya mereka bisa menjadi pengantara. Mereka bisa menyampaikan suara Tuhan. Mereka melayani dunia. Mereka melayani orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya ini adalah musim dan waktunya. Dan waktu saya baca Mazmur 133 ayat kedua, lihat saudara, ada kepala, ada janggut, dan ada jubah. Oh, saudara perhatikan baik-baik. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya, kepala. Bicara tentang ada satu masa di mana Tuhan memakai individu-individu tertentu. Ada pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang tertentu. Karunia-karunia yang unggul, yang lebih. Memang Tuhan peruntukan demikian dan itu nggak salah. Dan ada masanya kita gereja beberapa tahun terakhir kita masuk di mana orang berlomba-lomba menjadi penatua di gereja, menjadi diaken di gereja. Kita merasa bahwa orang-orang yang pelayanan itu lebih daripada jemaat. No. Tapi Alkitab berkata bukan hanya minyak yang ada di kepala Harun yang turun ke janggutnya, tapi apa yang terjadi saudara? Ini turun ke leher jubahnya. Katakan sama-sama jubah. Saya percaya this is a prophecy, di mana apa yang Tuhan lakukan di akhir zaman ini bukan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan dengan karunia-karunia tertentu, bukan hanya kepada orang-orang yang adalah pemimpin gereja, bukan hanya orang-orang yang disebut sebagai diaken, bukan hanya orang-orang yang disebut sebagai pengerja, tapi jubah bicara tentang semua orang percaya. Katakan semua orang percaya. Semua orang percaya akan dipakai Tuhan. Kalau selama ini engkau berpikir imam hanya yang ada di dalam pelayanan worship, kalau saudara berpikir imam hanya orang yang disebut pastor, imam hanya orang yang disebut penatua atau diaken, hari ini saya mau beritahu kepada saudara, jika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jika engkau mengikut Kristus sebagai muridnya, maka engkau adalah imam. Karena darah anak domba membeli kembali keimaman yang ada pada Adam dan Hawa yang hilang karena dosa. Saudara dan saya direstorasikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jika engkau tahu engkau imam, keberhasilanmu di dalam Tuhan, terobosanmu di dalam Tuhan, breakthroughmu di dalam Tuhan tidak tergantung sama orang di sekitarmu. Terobosanmu di dalam Tuhan tidak tergantung sama suamimu yang mungkin belum mau percaya, tidak tergantung dengan istrimu yang mungkin belum mau percaya. Jika saudara dan saya mengerti engkau dan aku adalah imam, maka kemanapun saudara dan saya pergi, situasi yang ada di sekitar saudara tidak menentukan saudara, tapi siapa engkau di dalam Kristus menentukan bahwa kemanapun engkau pergi, karena engkau adalah imam, engkau menerima kuasa, engkau menerima otoritas, dan engkau melayani raja segala raja, di mana bersama dengan dia tidak ada yang mustahil. Jika saudara dan saya mengerti bahwa kita adalah imam, maka hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh orang lain. Hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh keadaan zaman, tapi hidup saudara dan saya menentukan. Katakan sama-sama menentukan. Menentukan orang lain, menentukan keadaan. Dan saya percaya lewat kehidupan kita, kita sungguh-sungguh akan berkata, Your kingdom come, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Haleluya. Yang mau katakan amin, saudara? Yang mau katakan amin? Dan Mazmur 133 ayat kedua saya percaya bicara, kita bukan hanya punya urapan. Yang kita kejar bukan hanya urapan. Yang kedua, janggut bicara tentang senioritas. Janggut bicara tentang pengalaman. Janggut bicara tentang orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang sudah mengarungi hidup. Bicara tentang karakter. Hari-hari ini gereja hanya bicara pengurapan. Gereja hanya bicara mengenai karakter. Tapi saya mau beritahu, Alkitab berkata, dari kepala Harun turun ke janggutnya dan turun ke seluruh jubahnya. Saya percaya di dalam nama Yesus, Alkitab berkata di leher jubahnya. Katakan sama-sama dengan saya, leher jubahnya. Di bahasa Ibrani leher. Kata leher di bahasa Ibraninya itu bicara tentang seperti pembuka, bicara tentang seperti pintu gerbang, bicara seperti pintu yang terbuka. I want to declare in the name of Jesus bahwa kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini, setiap orang percaya yang sedang dipersiapkan, setiap orang percaya yang bangkit seperti imam, sebagai imam oleh karena darah Yesus yang telah membeli keimaman saudara dan saya.
Saya percaya imam-imam Tuhan di akhir zaman ini bukan hanya bergerak di dalam pengurapan, bukan hanya bergerak di dalam karakter Kristus, tapi ada surga yang terbuka. Haleluya, perjumpaan ilahi, perjumpaan supranatural. Saudara dan saya melayani bukan dari posisi di bumi, tapi kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Haleluya, in the heavenly realm. Baru apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Oh, praise the Lord. Amin. Saudara percaya, saudara imani, amin. Ini waktunya kita sama-sama menghidupi apa yang sudah dibeli, apa yang sudah dimenangkan, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus yang kita kasihi. Oke, sekarang kita kembali ke Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Are you ready? Gereja yang ada di Efesus. Kita kalau baca Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, kita bicara mengenai jemaat yang ada di Efesus untuk kembali kepada kasih mula-mula. Kita pikir bahwa kasih mula-mula hanya bicara mengenai di mana kita harus kembali kepada cinta kasih kita yang berkobar-kobar waktu kita pertama kali lahir baru. Kita seringkali melihat Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Jemaat di Efesus hanya bicara mengenai kita harus kembali kepada kegigihan, kepada passion waktu kita lahir baru. Saya aminkan dan saya percaya. Tapi saya pelajari firman ini, tiba-tiba Roh Kudus memberikan kepada saya suatu pengertian yang saya mau bawa kepada saudara. Bahwa kembali kepada kasih yang mula-mula bukan hanya bicara kepada kita kembali kepada jatuh cinta kita kepada Tuhan, ketekunan kita kepada Tuhan, passion kita kepada Tuhan seperti di hari-hari yang lalu. Kita baca terlebih dahulu. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh kita bacakan. Oke, dengan cepat. Saya berdoa saya nggak mau berlama-lama, saudara. 30-45 menit ke depan, saya berdoa kita bisa sama-sama belajar dari Wahyu pasal yang kedua. Alkitab berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Alkitab berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, lihat. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Katakan amin. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata dengan jelas, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Saudara pertama harus tahu bahwa gereja di Efesus adalah gereja yang apostolik. Gereja yang ada di Efesus, Efesus mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Sampai kuil Dewi Artemis yang ada di Efesus, itu kuasa Artemis patah karena jemaat di Efesus. Jemaat yang ada di Efesus mengalami suatu tuaian kegerakan yang luar biasa. Dan karena apa yang terjadi di Efesus itu menyebar ke tempat-tempat yang berbeda. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang mengalami manifestasi kuasa dan otoritas. Makanya saudara, Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Dan pesan Paulus kepada jemaat di Efesus itu bicara tentang kuasa, peperangan rohani, selengkap senjata Allah, 5 jawatan, mata hati kita dibuat menjadi terang. Saudara akan baca banyak rahasia-rahasia supranatural dilepaskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus.
Sebab jemaat yang ada di kota Efesus adalah jemaat yang berjalan di dalam otoritas. They are a true apostolic church. Tapi saudara perhatikan, saudara lihat di ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Kita bisa bekerja keras, kita bisa punya passion, kita bisa menggebu-gebu, kita bisa luar biasa pelayanan, tapi tetap ditolak oleh Tuhan. Dan yang menyeramkan, jika Tuhan berkata, jika kamu gak bertobat, maka kaki Dianmu akan aku angkat. Dan Tuhan menyampaikan, saya mau katakan, jangan sampai kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pelayanan-pelayanan yang tetap melayani, tapi ternyata kita melayani tanpa kaki Dian. Kita melayani tanpa perkenanan. Kita melayani tanpa Tuhan berkata bahwa apa yang kamu lakukan tepat seperti yang aku kehendaki. Bukankah Matius pasal yang ke-7 berkata, banyak orang akan berkata, aku bernubuat demi namamu. Berarti berfungsi di dalam karunia roh. Aku menyembuhkan demi namamu. Aku mengadakan mujizat demi namamu. Tapi ditolak oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kita mau lihat dari jemaat di Efesus, Wahyu pasal yang kedua. Kenapa mereka ditolak? Mereka ditolak bukan hanya karena mereka kehilangan kasih mula-mula, gak passionate. Passionate, saudara. Mereka menggebu-gebu. Mereka melawan rasul-rasul yang palsu. Lihat nih, ini ciri khas jemaat di Efesus. Saudara lihat di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi gereja yang ada di Efesus, mereka melawan pelayanan apostolik yang palsu. Jadi mereka bukan gereja malas. Mereka bukan gereja yang kehilangan passion. Mereka bukan gereja yang kehilangan entusias. Mereka bukan gereja yang tadinya on fire, tiba-tiba nggak on fire. Jadi waktu Tuhan berkata bahwa mereka kehilangan kasih mereka yang mula-mula, bukan hanya bicara tentang waktu mereka pertama melayani, waktu mereka pertama lahir baru. Bukan, saudara. Karena mereka tetap kerja keras. Mereka tetap berfungsi. Mereka tetap melawan. Apa yang kehilangan di dalam mereka? Catat, ini dia. Kehilangan kasih mula-mula bukan hanya bicara kita tidak lagi on fire. Bukan hanya bicara dulu kita rajin saat teduh tiap hari, kita terus sekarang bolong-bolong. Tuhan bilang, kembali waktu kamu saat teduh tiap hari. No, kembali ke kasih mula-mula bukan hanya itu. Catat, saudara, ini yang Tuhan Yesus singkapkan kepada saya. Saudara dan saya bisa kehilangan kasih mula-mula. Kita bisa tetap melayani. Kita bisa tetap melakukan apa yang kita lakukan. Tapi apa yang kita lakukan sudah tidak didasari oleh kasih Yesus. Saudara bisa melayani jiwa-jiwa. Tetap pelayanan. Pelayanannya makin maju. Bahkan Tuhan percayakan hal-hal yang baru. Tapi jangan sampai pelayanan kita tidak lagi dilandaskan oleh kasih Yesus. Saudara melayani orang karena sudah terbiasa jadi gembala, tapi tidak lagi didasari oleh kasih Yesus. Kenapa ini penting? Dan kita akan lihat sama-sama. Karena kasih adalah motor, kasih adalah dinamo, kasih adalah fondasi, kasih adalah landasan, dan kasih adalah pintu gerbang kuasa supranatural Tuhan. Saudara dan saya akan kehilangan otoritas waktu kita kehilangan kasih. Jadi Tuhan ngomong sama jemaat di Efesus, pelayananmu jalan, pelayananmu dahsyat, kamu gak betah sama yang palsu, kamu nguji yang palsu. Tapi ternyata pelayanan gereja di Efesus tidak lagi didasari oleh kasih Tuhan. Artinya apa? Pengandalan kekuatan sendiri dan kemampuan sendiri. Sudah tidak bersandar kepada kasih karunia Allah. Sudah tidak bersandar kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Bisa nggak saudara kita pelayanan, kita melakukan kehidupan kita, tapi sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sudah tidak lagi dimotivasi oleh kasih Tuhan. Bisa.
Dan ini yang Tuhan katakan kepada gereja di Efesus, bahwa kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Dan jika tidak berbalik, tidak bertobat, maka kaki Dian, terang itu akan dicabut dari mereka. Nah, lihat, saya mau sekarang pelan-pelan nih saudara ya, dengan cepat. Ada dua hal yang menjadi ciri khas sungguh-sungguh gereja yang apostolik nih. Oke? Kita mau belajar sama-sama ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan waktu dia memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Efesus? Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama berkata, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Ada dua hal, dicatat. Yang pertama, Tuhan yang memegang. Tuhan yang memegang ketujuh bintang di tangan kanan. Kedua, Tuhan yang berjalan. Memegang, catat. Di bahasa Yunani, memegang artinya memerintah. Nah, memegang artinya menduduki. Memegang artinya berkuasa. Apa sih yang menjadi dinamika pelayanan apostolik? Pelayanan apostolik menempatkan Yesus sebagai otoritas yang tertinggi. Oke? Gereja yang apostolik adalah gereja yang mencintai ketuhanan, pemerintahan, keteraturan kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang paham katakan amin, saudara. Oke? Jangan lupa Tuhan bilang sama Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Saudara dan saya harus shine, bersinar. Saudara dan saya tidak bisa bersinar kalau saudara dan saya tidak belajar untuk tunduk kepada otoritas Yesus. Dan mencintai otoritas Yesus. Gereja yang bersinar adalah gereja yang berjalan di dalam otoritas. Oke? Yang nomor dua, dikatakan bahwa dia adalah yang berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Berjalan di bahasa Yunaninya artinya to progress. Berjalan keliling, menduduki keliling. Oke? Yang unik ya, kata berjalan di bahasa Ibraninya adalah untuk meregulasi. Bagaimana menjaga diri. Yang nomor dua. Jadi gereja Tuhan yang apostolik bukan hanya cinta akan otoritas Tuhan, bukan hanya cinta akan pemerintahan Tuhan, bukan hanya cinta akan posisi Yesus, tapi gereja yang apostolik mencintai pribadi Yesus, mencintai hati Yesus. Lihat nih, kalau saudara dan saya cuma suka order, kalau saudara cuma suka pemerintahan, si order, ketertiban, peraturan akan membuat gereja semakin teratur. Tapi keteraturan tanpa kasih, akhirnya gereja hanya sebatas organisasi. Paham gak saudara? Kalau saudara cuma suka gereja yang friendly, ya, kekeluargaan, kasih, kekeluargaan, gak ada penundukan diri, gak mau belajar disiplin, gak mau belajar taat, merasa semuanya sama, gak bisa tunduk sama otoritas, gak menerima otoritas. Akhirnya gereja hanya berfungsi seperti kekeluargaan. Tapi saya mau kasih tahu, gereja bukan organisasi dan gereja bukan hanya keluarga.
Gereja seharusnya mencerminkan kerajaan. Kerajaan harus punya dua-duanya. Otoritas Tuhan dan kasih Tuhan. Ini gereja yang apostolik. Oke? Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya bacakan lagi ya. Ini ciri khas 5 kekuatan pribadi, pelayanan, gereja yang apostolik. Alkitab berkata, aku tahu, ayat yang 2, segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Oh, haleluya. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini 5 kekuatan gereja apostolik. Nomor 1, vision, purpose driven. Oke, Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Yang nomor 2, aku tahu jeripayahmu. Kenapa gereja apostolik itu penting? Melahirkan generasi lepas generasi. Jadi makanya gereja apostolik, pengurapan apostolik itu diperlukan untuk melahirkan keluarga-keluarga yang ilahi. Contoh gereja yang apostolik, pelayanan anak-anak muda, pelayanan anak-anaknya pasti kuat. Karena pelayanan apostolik selalu memproduksi pemimpin-pemimpin masa depan. Paham ya? Nomor 3, bukan hanya aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayamu, ketabahanmu. Pelayanan apostolik akan menghasilkan karakter dan mentalitas yang disiplin. Oke. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Yang nomor 4, Alkitab berkata, aku tahu engkau nggak bisa sabar terhadap orang-orang jahat. Nggak ada kompromi. Nah itu tuh, karakteristik pelayanan yang apostolik. Uncompromising. Aliansinya tepat. Asosiasinya tepat. Amin. Dan yang kelima, kekuatan pelayanan yang apostolik. Alkitab berkata bahwa engkau telah menguji mereka. Nah, itu garis bawahi kata menguji mereka. Yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau mendapati mereka pendusta. Kekuatan pelayanan apostolik yang kelima adalah manifestasi dari karunia Roh Kudus yang bisa membedakan. Artinya apa? Ada kekuatan di dalam doa. Doa itu mengakses setiap yang tersedia di alam roh. Jadi ciri khas orang yang apostolik, pelayanan yang apostolik, doanya kuat. Sekali lagi saya ulang ya. Punya visi. Melahirkan generasi. Karakter, mentalitasnya disiplin. Tidak kompromi. Aliansi dan asosiasinya tepat. Dan yang nomor 5, memanifestasikan kuasa Roh Kudus karena kuat di dalam doa. Kalau saudara mau jadi orang-orang yang apostolik, 5 ini harus terbentuk di dalam kita. Oke? Nah, tapi lihat nih ya. Dahsyat pelayanannya. Punya visi, karakternya bagus, pengurapan roh bekerja, karunia Roh Kudus manifestasi. Tapi coba saudara perhatikan kata-katanya ya. Perhatikan kata-katanya. Nggak sabar. Ya. Coba lihat kata-katanya nih ya. Susah payah. Oke. Tidak sabar. Menguji mereka. Mendapati mereka pendusta. Lihat tuh. Ayat yang keempat. Meninggalkan. Ayat yang keenam. Engkau membenci. Lihat ya, bagus tuh. Saya minta saudara lihat kata-katanya deh.
nggak sabar. Engkau menguji mereka. Engkau mendapati mereka palsu. Engkau meninggalkan. Engkau membenci perbuatan-perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Lihat gak? Jika saudara dan saya nggak punya kasih, ini yang saya maksud. Semua pekerjaan kita yang baik tanpa kasih, lahirnya semuanya jadi buruk loh. Lihat nggak saudara? Lihat kata-katanya ya. Saya kalau di bahasa Inggrisnya, you cannot bear. Kamu nggak sabar. Tanpa kasih jadi nggak sabaran, unfaithful. Kamu menguji. Tanpa kasih, kita kritis loh sama orang. Selalu negative thinking, betul nggak? Oh ini bawa roh Jezebel nih. Ini palsu nih. Ini nggak murni nih. Berapa banyak sih orang di gereja kayak begitu? Ngomongnya pendoa, ngelihat A, ngelihat B, ngelihat C. Tapi semua orang dicurigai. Tanpa kasih. Discernment kita membuat kita jadi orang-orang yang kritis loh. Betul nggak? Jemaat di Efesus menemukan orang-orang yang menyebut dirinya rasul, tapi mereka palsu. You have found them to be false. Tanpa kasih, kita akan gampang menghakimi orang. Oh ini pelayanan yang gak murni nih. Oh ini guru palsu nih. Oh ini nabi palsu nih. Kalau tanpa kasih saudara, kita judgmental. Dan kita merasa bahwa kita yang paling benar. Hati-hati. Betul ya? Alkitab berkata di ayat yang keempat, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, meskipun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu. You have abandoned. Tanpa kasih, kita akan gampang mengkhianati. Lihat ada. Saudara lihat nggak pentingnya balance kasih nih? Kenapa Tuhan bilang ke gereja di Efesus kembali ke kasih mula-mula? Karena mereka berfungsi di dalam karunia roh. Mereka melakukan pekerjaan pelayanan. Tapi tanpa kasih, yang keluar busuk. Sudah tidak lagi dimotivasi oleh kasih Kristus. Ayat yang ke-6. Engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Saudara, kita bisa membenci loh. Tapi tanpa kasih, kita jadi orang-orang yang gampang membenci. Lihat deh. Membencinya yang salah. Tanpa kasih, kita jadi orang-orang yang hateful. Saudara lihat kenapa Tuhan mencela jemaat di Efesus? Karena kalau mereka tidak kembali kepada kasih Kristus, mereka tidak kembali kepada motivasi yang benar, pekerjaan yang bagus menuju kepada kebinasaan. Jadi Tuhan gak impresif dengan pelayanan kita, betul gak saudara? Tuhan tidak terkesima dengan pelayanan kita, Tuhan tidak terkesima dengan karunia kita, Tuhan tidak terkesima dengan keberhasilan kita, tapi Tuhan terkesima dengan gereja yang membawa hati Kristus. Karena ini pengurapan akan dikembalikan di gereja. Saudara akan bisa melihat, saudara bisa membedakan roh. Saudara bisa tahu yang palsu, yang murni sama yang enggak. Kalau kita kebablasan dengan karunia, tapi kita lupa bahwa Tuhan mengasihi orang. Saudara dan saya lupa bahwa hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan kasih. Maka semakin kita berkarunia, kita semakin benci orang. Paham ya saudara ya? Jadi kasih mula-mula bukan hanya kita kembali kepada jam doa kita, kembali kepada menggebu-gebu. Jangan sampai kita menggebu-gebu tapi tidak dilandaskan dengan kasih. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu gak bertobat, kaki Dianmu aku cabut. Kaki Dian tuh 7 roh Allah loh. Kaki Dian tuh ngomong pengurapan loh. Kaki Dian ngomong tentang kegerakan supranatural loh. Kaki Dian bicara tentang the Spirit of God. Tuhan bilang kalau kamu gak bertobat, jangan sampai karunia-karunia Roh Kudus, perjumpaan-perjumpaan supranatural, perjumpaan yang ilahi ternyata menyesatkan kita. Katakan sama-sama dengan saya kasih. Tanpa kasih kita gak bisa punya otoritas. Amin.
Tanpa kasih kita tidak bisa punya otoritas. Saudara masih kuatnya? Saya bisa lanjutin lebih lagi sedikit. Saudara diberkati malam hari ini, amin. Coba saudara sekarang lihat ya. Ada satu hal nih. Saudara lihat. Ayat yang ke-5. Oke, lihat ayat yang ke-4 dulu, sorry. Lihat ayat yang ke-4 dulu. Meskipun demikian, Yesus bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku mencela engkau. Itu catat, saudara. Waktu saya pelajari, kata I have this against you. Aku mencela engkau. Kata mencela di bahasa Yunaninya itu artinya mereka sudah jatuh dari tempat otoritas. Mereka sudah jatuh dari tempat yang berpengaruh di alam spiritual. Lihat. Waktu Tuhan mencela kita, kita sudah kehilangan posisi kita di alam roh. Kata mencela itu hal yang sama yang dialami oleh Lucifer. Lucifer jatuh. Lucifer dibuang. Kenapa? Karena Lucifer tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak dipenuhi dengan kasih Kristus, apa yang muncul? Sombong. Jadi kesombongan itu artinya apa? Tidak memiliki kasih. Tuh. Lack of love. Kekurangan kasih bisa mengakibatkan kesombongan. Aduh, saya kaget saudara waktu saya baca itu. Aku mencela engkau. Di bahasa Yunaninya. Karena dicela Tuhan, kehilangan posisi di alam roh. Kehilangan pengaruh di alam roh. Kehilangan otoritas di alam roh. Waktu kita tidak lagi dimotivasi oleh kasih, maka kita sudah sombong dan kita akan kehilangan dan kita mengalami kejatuhan kita. Karena sombong itu kita merasa kita lebih bagus dari orang lain. Sombong kita lebih diurapi daripada orang lain. Sombong merasa kita lebih layak daripada orang lain. Sombong berarti kita lebih berkarunia dari orang lain. Apa itu? Tidak ada kasih. Makanya dicela. Pekerjaannya bagus. Pelayanannya bagus. Yang dilakukan jemaat Efesus bagus. Tapi waktu kehilangan kasih di hadapan Tuhan semuanya nol. Yang mengerti katakan amin, saudara. Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Garis bawahi kata semula. Kata semula di bahasa Ibraninya, di bahasa Yunaninya. Sorry, bukan Ibrani, Yunani. Kata semula di bahasa Yunaninya bukan hanya ngomong tentang yang dulu dilakukan. Bukan hanya ngomong tentang yang pernah dilakukan. Di bahasa Yunaninya, kata semula itu artinya yang utama. First in rank, chief, principal. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, berarti tanpa disadari, gereja yang ada di Efesus tetap melakukan pelayanannya, gereja yang di Efesus tetap mengerjakan apa yang mereka kerjakan, tapi mereka sudah tidak beroperasi di dalam otoritas ilahi. Makanya dicela. Amin. Jangan sampai kita melakukan semua pelayanannya jalan, tapi ternyata dampaknya minim. Kenapa? Karena kita kehilangan otoritas. Oh, haleluya. Oke, ayat yang terakhir sebelum kita tutup. Perhatikan ayat yang kelima. Saya cuma mau kasih yang terakhir nih ya. Bagaimana supaya kita tetap menjaga otoritas kita di dalam alam spiritual. Bagaimana kita tetap menjaga otoritas kita di dalam Yesus. Dan supaya kasih Tuhan itu tetap membakar hati kita. Kasih Tuhan itu tetap yang menjadi dasar motivasi kita. Kasih Tuhan itu tetap yang menjadi mesin, motor semua yang kita lakukan
Di dalam keluarga, melayani, bekerja, berbisnis. Gimana supaya kita tetap memegang otoritas. Dan supaya kasih Tuhan itu yang tetap selalu jadi engine, mesin. Lihat apa yang Tuhan sarankan kepada jemaat di Efesus. Ayat yang kelima. Sebab itu, ingat. Tips nomor 1. Ingat. Ini ngomong tentang apa? Bukankah Alkitab mengajarkan saudara dan saya untuk mengingatkan Tuhan? Jadi yang pertama Tuhan lagi ajarin kepada jemaat di Efesus itu apa? Kalau jemaat di Efesus mau kembali kepada otoritasnya. Kalau jemaat di Efesus mau kembali kepada posisinya di alam roh. Kalau jemaat di Efesus mau kembali menyenangkan hati Tuhan. Kalau jemaat yang di Efesus mau kembali punya motivasi yang tepat. Nomor 1. Belajar untuk merefleksikan diri di hadapan hadirat Tuhan. Ini penting. Salah satu tips praktikal yang Tuhan kasih. Kalau doa, jangan cuma minta kebutuhanmu. Tapi kalau doa, ingat kebaikan Tuhan. Dan refleksikan dirimu di hadapan Tuhan. Remember. Oke, jadi kalau doa sekarang kita harus punya satu habit baru. Belajar merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Reflect before the presence of God. Selidiki aku Tuhan. Berapa banyak kita masih lakukan itu? Tuhan, cek, ada nggak di hatiku yang salah? Ini adalah satu hal yang harus dipraktis oleh anak-anak Tuhan, saya percaya. Dan waktu kita belajar untuk mengingat terus refleksi di hadapan Tuhan, itu menjaga kita loh. Itu menjaga kerendahan hati kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan bilang di ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobat. Nomor 2, bertobat. Saudara dan saya nggak bisa bertobat kalau tidak diinsafkan Roh Kudus. Banyak orang nyesel, banyak orang minta maaf, tapi nggak bertobat. Makanya bisa balik terus. Kenapa? Karena tidak pernah diinsafkan Roh Kudus. Merasa bersalah, feeling guilty, mengalami sesuatu hal yang menjadi akibat karena kesalahan kita, belum tentu membawa kita ke dalam pertobatan. Pertobatan hanya terjadi waktu Roh Kudus yang menginsafkan. Jadi kita tuh nggak bisa berjalan di dalam pertobatan kalau kita tidak remember. Makanya Tuhan bilang sama jemaat di Efesus, ingat dulu. Kalau kamu nggak ingat, kamu nggak bisa bertobat. Kalau kamu nggak refleksi sama Tuhan, kamu nggak kembali membuka hati dan merendahkan hati kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku nggak bisa ngelihat kalau Tuhan nggak kasih tunjuk. Aku nggak bisa sadar kalau Tuhan yang nggak menyadarkan. Kalau kita nggak mengingat, kita nggak bisa bertobat. Amin. Jadi kita tidak dibuat merasa bersalah baru bertobat. Kita hanya bisa bertobat kalau kita mengalami kasih Tuhan. Banyak nggak orang bilang, aku bertobat, aku minta ampun, tapi tetap terdakwa dan tetap merasa bersalah. Banyak. Kenapa? Karena pertobatannya tidak lahir dari kasih Yesus. Saudara dan saya nggak bisa bertobat kalau tidak mengalami, mengecap, melihat kasih Yesus. Nggak bisa. Kamu kan bisa terdakwa terus. Berapa banyak orang udah berdoa, minta ampun Tuhan, ampun, ampun. Aku nggak lagi. Tapi tetap habis itu merasa guilty, tetap nggak bisa bangkit, tetap trauma, takut salah lagi, itu nggak pertobatan. Orang yang bertobat, lepas merdeka, mukanya tebal. Orang yang udah bertobat, mau tetap disalahin sama orang lain, dicerca, dihina, dimaki, saudara tetap bisa maju loh. Bukan karena saudara nggak tahu diri, karena saudara benar-benar bertobat dan diampuni. Haleluya. Saya kasih tips ya. Makanya bertobat bukan karena merasa bersalah. Itu bukan fondasi pertobatan. Saudara dan saya baru bisa bertobat kalau Anda ingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Tanpa perjumpaan dengan kasih Yesus, tidak ada pertobatan sejati. Oh, haleluya. Yang berikutnya,
Jadi yang pertama ingat ya, yang kedua bertobat dan lakukanlah lagi. Nah, tuh. Hanya orang yang bertobat yang hidupnya bisa excellent. Hanya orang yang bertobat yang hidupnya bisa berhasil. Ini kunci pertobatan nih. Pertobatan membawa keberhasilan. Haleluya. Orang yang hidup di dalam pertobatan bisa lebih kreatif loh. Pertobatan selalu membawa kepada peluang-peluang ilahi. Jadi pertobatan itu bukan cuma minta ampun, diampuni, terus hidupnya mandek. Enggak. Orang yang bertobat, jalannya ditentukan Allah. Orang yang bertobat, yang dipegang sama tangannya berhasil. Orang yang bertobat, tiba-tiba dapat visi. Orang yang bertobat, tiba-tiba tahu destiny-nya. Orang yang bertobat, tiba-tiba jadi kreatif. Orang yang bertobat, dunia bilang kamu nggak layak, kamu nggak bisa, terlambat, kasep. Orang yang bertobat akan menemukan open doors, peluang-peluang yang ilahi. Orang yang bertobat, jalanmu ditetapkan oleh Tuhan. Dan kamu berhasil di dalam Kristus. Pertobatan tidak hanya membuat saudara menanti masuk surga, tapi waktu orang-orang sungguh-sungguh bertobat, maka apapun yang kamu pegang dengan tanganmu berhasil. Kemanapun kamu pergi, kamu berhasil. Haleluya. Jadi pertobatan dahsyat nggak saudara? Dahsyat. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, saudara dan saya punya kesempatan bertobat. Betul? Jadi untuk orang berhasil kamu gak butuh nubuatan. Untuk kamu berhasil kamu gak butuh karunia yang spektakular. Untuk kamu berhasil kamu gak butuh peluang-peluang yang spektakular. Asal kamu menjalani pertobatan yang sejati di dalam Kristus. Setiap orang percaya yang bertobat, ada permulaan yang baru yang membawa saudara dan saya menghidupi kemenangan yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya stop di sini. Orang yang bertobat, saudara, kamu akan direposisi ulang oleh Tuhan. Pertobatan akan seringkali membawa saudara ke tempat yang baru, dikeliling orang-orang yang baru. Dengan pertobatan selalu ada reposisi. Orang yang bertobat, Tuhan sudah bisa bikin apa yang tadinya nasi jadi bubur, berbalik. Amin. Amin, saudara. Orang yang bertobat akan ada hal-hal yang Tuhan mulai remove. Haleluya. There is power in repentance. Saya belajar dari gereja yang ada di Efesus. Tuhan sedang membangkitkan gereja yang apostolik. Tapi gereja yang apostolik adalah gereja yang direndam dengan kasih Yesus. Amin. More of God's love. Jangan sampai kita lebih jago, firman jago, karunia jalan, tapi nggak punya kasih. Makanya 1 Korintus 13 berkata, bisa ngomong pakai bahasa malaikat, bisa semua bahasa, bisa bernubuat, bisa melakukan karunia, mengadakan mujizat, tanpa kasih semuanya kosong, nggak ada artinya. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada gereja di Efesus, kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Jadi kembali ke kasih mula-mula bukan, oh doa lebih banyak lagi. Kasih mula-mula bukan hanya bicara tentang, oh on fire lagi, no. Kasih mula-mula kembali kepada hati Yesus. Kasih mula-mula berarti kembali kepada motivasi yang benar. Kembali kepada kasih mula-mula berarti kembali mengandalkan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah. Bersandar kepada Tuhan. Kembali ke kasih mula-mula berarti hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita bukan karena apa yang kita bisa capai. Semua oleh karena apa yang Yesus sudah capai buat saudara dan saya. Amin. Kita berhenti malam hari ini di sini. Saya berdoa saudara semua diberkati. Saudara renungkan kembali Wahyu 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Oke? Wahyu pasal yang pertama, Wahyu 2 ayat pertama sampai 7. Saya berdoa Tuhan akan terus bicara kepada saudara. Nantikan online Bible study yang berikutnya dan kita akan terus bahas 6 jemaat yang lain yang ada di kitab Wahyu. Dari 7 jemaat kita hari ini membahas jemaat yang di Efesus dan berikutnya kita akan membahas jemaat-jemaat yang lain. Amin. Saudara jangan lupa, saudara dan saya adalah generasi bintang. Amin. Sebab dia adalah yang memegang 7 bintang, dia yang berjalan di antara the 7 lampstands, 7 kaki Dian. Saya percaya ini waktunya di mana saudara dan saya akan bergerak di dalam otoritas yang ilahi, tapi kasih Yesus. Kasih Yesus harus mengkonsumsi saudara dan saya. Sebab kasih memosisikan kita di tempat
di mana Yesus berada. Tanpa kasih kita nggak bisa berjalan di dalam otoritas. Tanpa kasih kita ditendang dari sorga. Tanpa kasih kita kehilangan yang utama. Tanpa kasih maka kita bisa tetap melakukan aktivitas. Tapi sebetulnya kita sudah jatuh. Tapi saya percaya kasih Tuhan yang membawa saudara dan saya semakin naik, semakin maju, terbang tinggi bagi Raja Wali, melakukan yang Tuhan Yesus kehendaki, dan apapun yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Amin. Mari angkat tanganmu semuanya, saya mau berdoa dan memberkati saudara sebelum kita akhiri malam hari ini. Bapa, terima kasih. Firman-Mu selalu menyegarkan kami, Firman-Mu memerdekakan kami, Firman-Mu pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan kami. Aku lepaskan the anointing of the word. Malam hari Tuhan, biar kasih itu memenuhi hati kami. Kasih Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Kasih Tuhan membuat yang mustahil jadi mungkin. Kasih Tuhan segala-galanya buat kami. Kami berdoa penuhi kami Tuhan dengan kasih. Supaya Tuhan Yesus kami melakukan yang tepat di hati dan pikiran Tuhan. Kami gak mau sampai kaki Dian itu diangkat Tuhan. Kami gak mau terjebak di dalam aktivitas kekristenan. Tapi sebetulnya kami sudah kehilangan the Spirit of God. Tapi kami berdoa biar waktu kasih itu memenuhi kami Tuhan. Rasul Paulus bahkan mengajarkan untuk meminta semua karunia Roh Kudus tapi mengejar kasih. Biar hidup kami mengejar kasih Yesus. Menjadi seperti Yesus. Memiliki hati, perasaan, pikiran yang terdapat di dalam Kristus. Aku berdoa di dalamnya Yesus, di dalam nama Yesus mampukan setiap kami Tuhan. Kalau ada yang bergumul pada malam hari ini Tuhan, mungkin kami jadi pahit, kami jadi tawar, kami benci pelayanan, kami benci keluarga, kami benci orang-orang di sekitar kami, yang membuat akhirnya kami mandek, kami gak mau melangkah, kami takut, kami kecewa, kami meninggalkan komitmen kami tinggalkan pelayanan kami tinggalkan visi yang Tuhan beri. Malam hari ini aku berdoa, biar kami mengambil keputusan, kami tidak akan berbalik dari Tuhan. Tapi Engkau yang sudah melakukan hal-hal yang baik, yang mulia di dalam kehidupan setiap kami, Engkau setia Tuhan untuk menyelesaikannya. Aku berdoa posisikan kami kembali ulang. Posisikan kami kembali ulang di dalam nama Yesus. Kami gak mau jadi orang Kristen yang kritis. Kami gak mau jadi orang Kristen yang gampang menghakimi. Tapi jadikan kami orang percaya yang hidup di dalam kasih. Jadikan kami orang-orang percaya Tuhan, yang bisa disakiti berkali-kali, mengalami kejatuhan berkali-kali, tapi kami tidak terkalahkan. Kami terus bangkit, terus bangkit, terus bangkit, dan terus bangkit. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Aku berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Bangkitkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Hari ini, katakan sama-sama dengan saya, hari ini adalah hari kebangkitanku. Come on, katakan hari ini adalah hari kebangkitanku. Aku berdoa biar setiap kami sungguh-sungguh menduduki posisi kami di dalam Kristus. Tunduk kepada otoritas Yesus. Maka apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi sungguh-sungguh terlepas di surga. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and He be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and He gives you peace. Aku berdoa konfirmasikan firman-Mu Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami. 24 hours, 24 jam sehari. Telinga kami terbuka untuk mendengar. Mata kami terbuka untuk melihat Tuhan. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara, sebelum keluar ada sedikit pengumuman. Terus saksikan saudara, ikuti social media kami untuk online Bible Study yang berikutnya. Di screen saudara ada rekening pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia. Jika saudara, God is moving your heart, terus menabur untuk pelayanan kami, karena taburan saudara memampukan kami untuk melakukan apa yang kami lakukan dengan online Bible Study, dengan Jesus My King Fellowship yang ada di Jakarta, di